Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa ashabihi ya nabi'in wa nubiyyil hikam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan nikmat iman dan Islam serta nikmat panjang umur dan sehat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam kita hancurkan kepada idola kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selaku umatnya kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat guru kita Al-Ustaz Haji Nurzan Alamsyah SAG, Matallahu bi tuli hayati wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa kharajatihi, serta para jemaah Majlis Ta'lim Al-Hidayah yang senantiasa Allah memberikan kita anugerah. Semoga kita selalu senantiasa istiqamah. Sebelum kita memulai pengajian, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca surat Al-Fatihah, yang mana pahalanya kita hadiahkan untuk kedua orang tua kita, kakek dan nenek kita, kerabat kita, serta teman-teman kita. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kemudahan di segala urusan mereka, serta tak lupa pula kita niatkan untuk mengarang kitab yang akan kita kaji. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita baik di dunia maupun di akhirat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya langsung saja kepada guru kita untuk memimpin pengajian, kepada Al-Ustaz Haji Nurzan Alamsyah SAG dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil 'ilmi wal 'amal 'ala jami'il 'alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil 'arabi wal 'ajam wa 'ala alihi wa ashabihi ya nabi'il 'ulumi wal hikam. Amma ba'du, wa subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang mulia rekan-rekan remaja dan remajati sekalian, puji syukur bersama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memperkenankan kita kumpul di tempat yang amat sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini benar-benar bisa mendatangkan hikmah dan manfaat untuk hidup dan kehidupan kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ini terlebih gelap untuk kehidupan kita di akhirat. Mari sama-sama kita lihat kitab kita kembali. Berdasarkan informasi wa akhiruha ay
haji turuqul fajri lailatan nahr. Kita di sini membahas masalah haji, ya. Itu kemarin bahwa di pelajaran sebelumnya wala yasihul ihramu bil haji illa fi ashhurihi illa fi ashharihi. Jadi pelajaran kemarin, jadi ihram haji itu tidak sah kalau dilakukan di luar bulan-bulan yang telah ditentukan untuk pelaksanaannya haji. Jadi haji itu baru sah kalau memang dilakukan di bulan-bulan haji. Karena nanti dari sini ada dua mikot, ada mikot makani, ada mikot zamani dalam haji. Mikot itu apa sih? Mikot itu batas. Kalau mikot makani berarti batas tempat, yang di situ nanti orang yang mau melaksanakan haji niat ihram hajinya di situ. Kalau Indonesia biasanya mikot tempatnya itu di Yalamlam. Ya. Jadi mikot itu ada Bir Ali, ada Juhfa, ada Dzul Manazil, ada Dzul Iraq. Itu ada beberapa. Itu namanya mikot makani. Dan ada disebut dengan mikot zamani, batas waktu. Untuk umrah kapan lagi boleh? Pada saat pelaksanaan haji dilaksanakan, ada yang umrah, nggak apa-apa. Tapi berbeda dengan mikot zamani haji, batas waktu pelaksanaan haji. Mulai kapan? Mulai dari bulan Syawal. Jadi pas masuk bulan Syawal, ya, itu sudah boleh melaksanakan haji. Maksudnya ihram haji boleh, itu boleh gitu. Nanti karena memang haji itu al-hajju Arafah, haji itu ukuf di Arafah. Ya konsekuensinya kalau andai kata dari bulan Syawal di sana sampai Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, lumayan itu. Nah sampai kapan? Nah nanti di sini akan kita bahas nih. Wa akhiruha ay ashhurul haji. Adapun akhir pelaksanaan bulan-bulan haji, ay ashhurul haji, maksudnya bulan-bulan pelaksanaan haji. Akhirnya kalau tadi awalnya dari mulai bulan Syawal. Akhirnya kapan? Tulu'ul fajri lailatan nahri. Akhirnya itu terbit fajar, ya, terbit fajarnya malam Idul Adha. Jadi terbit fajarnya malam Idul Adha itu batas mikot zamani pelaksanaan haji. Wahya yang dimaksud dengan Lailatul Nahri yaitu Lailatul Ashil Hijjah. Maksudnya malam 10 bulan haji. Malam 10 bulan haji, kalau pas besoknya kita lebaran haji itu. Biasanya jamaah haji itu sudah diberangkatkan dari tempat mukimnya, dari tempat-tempat itunya, base camp hotelnya atau tempat-tempat diinapnya itu biasanya mulai diberangkatkan dari tanggal 8 Zulhijjah. Ada yang diberangkatkan setelah zuhur.
Nanti dari situ digiring seluruh jamaah menuju Arafah. Menuju Arafah. Menuju Arafah itu sambil nanti nunggu waktu wukuf di Arafah. Waktu wukufnya kapan? Waktu wukufnya itu mulai tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai itu menetap biasa jamaah sampai maghrib atau sampai nanti ada yang sampai malam, pokoknya sampai maghrib ke minimal jamaah Indonesia 2 minggu. Kita dari situ diberangkatkan menuju Muzdalifah. Memang resikonya kalau membahas materi haji, ya, kita yang belum tahu tempat, belum pernah melaksanakan itu ada gimana nyambung dan susah. Ada tatanan ilmu memang ada ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Tatanannya gitu. Kalau kita hanya dapat informasi terus dengan mata kepala kita belum tahu tempatnya yang dinamakan Arafah mana, yang dinamakan Muzdalifah di mana, susah jadinya. Padahal pada saat nanti orang melaksanakan haji, ilmu-ilmu itu harus tahu. Itu biasanya habis diberangkatkan dari mulai tanggal 8 Zulhijjah yang disebut dengan hari Tarwiyah, itu menuju ke Arafah, sambil menanti waktu wukuf. Waktu wukuf biasanya dimulai ada khutbah wukufnya itu nanti dimulai dari tergelincirnya matahari gitu, sampai nanti maghrib di posisi itu, ntar habis maghrib atau menjelang masuk isya atau setelah isya itu diberangkatkan ke Muzdalifah untuk bermalam. Jadi wahia ada punya dimaksud dengan Lailatul Nahr di situ Lailatul Ashir Hijjah. Maksudnya malam tanggal 10 bulan haji. Fayasihul ihramu biha. Fayasihul ihramu maka sah melakukan ihram haji biha di malam tanggal 10 bulan Zulhijjah. Jadi kalau ada orang mau ihram haji, ya, di malam tanggal 10 bulan Zulhijjah itu sah. Cuman konsekuensinya dia sah. Padahal dia mesti punya kewajiban wukuf di Arafah tanggal 9. Nih, ini bermasalah nih. Hajinya sah, ya, berarti wa in 'alima annahu la yudrikul 'arafata qabla al-fajr. Wa in 'alima sekalipun dia ngerti, dia tahu annahu la yudrikul 'arafata qabla al-fajr, dia enggak akan bisa menemukan, ya, Arafah sebelum fajar. Jadi konsekuensinya dia niat haji udah sah, tetapi konsekuensinya dia nggak bisa menuju tempat Arafah sebelum fajar. Fa'idha fatahu, apabila dia meninggalkan nggak sampai ke Arafah, ada diluput nggak sampai bisa ke Arafah, tahallala wujuban bi amali umratin. Akhir konsekuensinya nih orang yang melakukan ihram haji tahallul artinya dia melepas diri dari ihram haji.
Di tahallul itu ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Jadi istilah-istilahnya itu banyak banget. Ada nafar awal, ada nafar tsani. Memang yang mestinya sih dibahas satu nih tahallul, yang tahallul apa, nafar apa, konsekuensinya bagaimana dan seterusnya. Jadi karena dia tidak bisa menemukan wukuf di Arafah, ya udah konsekuensinya tahallala. Itu orang yang udah ihram haji bertahallul, melepas ihram hajinya wujuban secara wajib bi amali umratin, dia terusin melaksanakan amalan umroh. Jadi kan kalau andai kata haji punya rukun, umroh juga punya rukun. Yang diketahui rukun haji itu ada 6. Ada yang dinamakan ihram, yang kalau niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, itu namanya ihram haji. Kalau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, itu namanya niat umrah. Nah, niat haji ini nanti ada 3. Ada niat haji ifrad, ada niat haji qiran, ada niat haji tamattu. Untuk niatnya aja. Yang dimaksud dengan haji ifrad, mendahului pelaksanaan haji baru umroh. Berarti niatnya niat haji dulu, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, kalau hajinya haji tamattu berarti niat umroh dulu baru haji. Seperti jamaah Indonesia berangkat lama sebelum pelaksanaan haji, itu biasanya hajinya haji tamattu. Jadi berarti dia niat ihram umroh dulu, baru nanti pas masuk tanggal 9 mau dikukup di Arafah, dia baru niat ihram haji. Ini nyambung lagi nih. Bingung juga nih. Jadi intinya ya, niat dalam haji ada 3 kategori. Ada niat haji ifrad, ada niat haji tamattu, ada niat haji qiran. Niat haji ifrad berarti niat haji duluan, nanti baru niat umrohnya. Niatnya bagaimana? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kita berangkat haji di manasiknya ya dah. Jangan dicatat, udah dengerinnya dulu. Terus niat umroh, nawaitul umrata wa ahramtu biha. Kalau haji kan muzakkar jadi bihi, kalau umrata kan muannas jadi biha. Jadi nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu konsekuensinya harus diterjemahkan dalam hati tuh. Jadi aku niat melaksanakan umroh dan aku haramkan dengan umroh ini segala sesuatu yang diharapkan karena Allah memperhatikan. Nah itu niat haji ifrad, niat haji tamattu. Nah kalau niat haji qiran bagaimana? Nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Tapi kalau andai kata semangat belajarnya, ntar hajinya cepat. Jadi kalau ada juga ada filosofinya. Jadi siapa saja yang pada saat pembahasan sesuatu yang belum dilaksanakan tapi dia semangat diperhatikan, insya Allah itu akan jadi satu modal untuk bisa segera berangkat. Jadi husnuzon begitu. Atau pas lihat Ka'bah, pengen banget di depan situ tuh. Itu aja udah ngomongnya sendiri.
Kayak di sinetron itu yang ngomongnya tuh itu di depan kamar dia itu aja nangis dengan berangkat. Karena haji itu panggilan Allah, bukan panggilan duit kita, bukan panggilan siapa. Di Allah yang berangkatkan. Jadi al-hujjat wal umar wal qubah. Orang yang melaksanakan haji dan umrah itu merupakan tamu Allah. Kalau tamu Allah memang Allah udah panggil. Jadi bayangkan saja dari sekian triliun manusia yang dipanggil untuk haji dan umrah gak semuanya. Jadi rukun haji ada ihram, ada ukub, ada tawaf ifadah, ada sa'i, ada tahallul. Tahallul itu cukur. Nah itu rukun haji. Nah kalau rukun umrah itu sama tuh semuanya, cuman enggak ada ukub doang. Ihram ada, tawaf ada, tahallul ada. Cuman nanti kalau andai kata mikot makan nih untuk umroh itu ada 3. Yang pertama ada yang disebut dengan Tan'im, yang kedua disebut dengan Ja'ranah atau Ji'ranah, yang ketiga disebut dengan Hudaybiyah. Demikian ada 3 tempat tuh. Biasanya langganan orang Indonesia Tan'im yang biayanya 20 real atau 30 real tuh. Tapi paling maksimal 50 real lah. Untuk berangkat pulang begitu kita hidup. Kita ke sono, entar ditungguin oleh supir taksi. Setelah kita sholat ihram, niat ihram, pakai kenan ihram, terus baru balik lagi melaksanakan tawaf, itu sa'i, terus tahallul. Jadi kalau umroh cuma 3 doang tuh. Cari mikot makaninya dulu, ya. Mikot makaninya kita tentuin tuh di Tan'im atau Ji'ranah atau di Hudaybiyah. Tapi pilih tuh. Setelah dari situ kita pakai ihram, niat ihram, ya. Terus kita sholat sunat ihram, ya. Terus nanti pas sampai Mekah tawaf, ya. Habis tawaf sa'i langsung cukur 1 umroh. Latihannya di umroh aja dulu dah. Yang kolektifnya yang umroh. Terus sekarang umroh mesti ditungguin, udah di karantina, mahal. Karena biaya umroh itu ngalahin haji. Kalau haji normalnya itu yang mandiri sekitar 40-an ya, 35-40-an. Katanya umroh itu lebih dari segitu. Tapi pasang niat aja, jangan pakai pikirin gitunya. Jadi rukun haji sama rukun umrah itu perbedaannya cuma 1, diukuk. Cuman di dalam haji ada yang disebut rukun haji, ada yang disebut dengan wajib haji. Kalau dalam sholat rukun sama wajib sama. Rukunnya wajib, wajibnya rukun. Tapi berbeda dalam ibadah haji. Rukun sama wajib berbeda. Kalau orang yang melaksanakan haji meninggalkan wajib haji, hajinya masih sah, cuman bayar dam. Tapi andai kata orang yang melaksanakan haji meninggalkan salah satu rukun haji, ini yang kita bahas, yang salah satu rukun yang rukun nih, maka hajinya tidak sah dan dia wajib pulang. Nah makanya kita bahas ini sekarang, karena dia tidak cukup di Arafah. Jadi fayasihu ihramu bihi fiha, maka sah ihram orang yang melakukan haji itu pada malam tanggal 10 bulan Zulhijjah. Wa in alima annahu la yudriku Arafata qabla al-fajri, meskipun atau sekalipun dia tahu enggak akan bisa mendapati Arafah sebelum fajar. Nah, kalau dia enggak bisa mendapatkan di Arafah atau menetap di Arafah, ya, sebelum fajar, fa idza fatahu, apabila dia meninggalkan ukuf di Arafah atau enggak ukuf di Arafah, tahallala wujuban bi amali umratin, maka wajib orang itu bertahallul, maksudnya nyukur langsung
nyelesain hajinya, terus lanjutin di amali umrotin dengan melaksanakan amalan umroh. Wala tujzihi hadhihi an umratil Islam. Dan umroh yang dilakukan ini tidak cukup baginya untuk menggugurkan umroh Islam. Maksudnya umroh yang wajib dilakukan 1 kali seumur hidup. Nah, jadi pada saat ada orang sudah niat haji, dia tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Jadi ibadah umroh sunnah, bukan umroh wajib yang hanya seumur hidup sekali. Begitu maksudnya. Ini bisa dipahami, mau paham, mau gimana nih? Apa terawang? Kama sebagaimana keterangan Afadahul Barmawi yang telah diutarakan oleh keterangan itu oleh Imam Barmawi. Wa alaihi, dan wajib bagi orang yang enggak bisa wukuf di Arafah, ya tadi itu adalah al-qada'u, mengqada atau mengulangi hajinya lagi karena dia meninggalkan salah satu rukun haji. Fauran fil amil qabili, segera, jangan ditunda-tunda. Pada tahun berikutnya, konsekuensinya begitu. Iya, nunggunya 20 tahun. Nah, ini kalau andai kata bagi orang warga setempat bisa, tapi kalau kita yang jauh udah susah banget. Makanya hati-hati. Makanya kenapa sih kita, kalau orang tua dulu tuh kalau dia mau pergi haji belajar manasiknya tahun-tahunan. Kalau orang sekarang gaya manasik cuma sekian bulan. Dan itu sekian bulan cuma berapa pertemuan? Bulan lah itu sekian bulan. 12 kali. Itu dia. Jadi kurang kehati-hatiannya kurang. Padahal pelik rumit. Itu yang tadi mikot ada 2, tahlul ada 2, terus sa'i nanti gimana? Wa in fatahu bi'uzrin fardan kana nusukuhu aw naflan, wa in fatahu bi'uzrin, sekalipun dia meninggalkan wukuf di Arafah itu dengan adanya uzur, tetap kalau andai kata dia sakit, perintahnya kalau dia sakit didongdong. Yang penting kalau dia masih bisa ngelewatin tempat wukuf sah. Sehingga diperkirakan seperti orang lagi nyari sesuatu yang hilang terus ketemu langsung itu. Gak apa-apa udah. Yang penting batasannya itu dari mulai tergelincirnya matahari sampai terbit fajar. Lalu batasan waktu untuk masih dia bisa ada di Arafah, berarti hukumnya sah. Begitu. Makanya kalau ada di rumah sakit itu, rumah sakit didongdong itu, didongdong. Yang penting bisa sampai ke Arafah. Habis itu balik lagi. Fardhan kana nusuku wa aunatan, sama saja nanti ibadah hajinya itu merupakan ibadah haji wajib atau ibadah haji sunnah. Maksudnya ibadah haji wajib, ibadah haji yang baru pertama kali. Tapi kalau yang udah 2 dan seterusnya itu yang sunnah hukumnya itu hajinya. Ini permasalahan baru.
falau ahrama halalun bihi bi ghairi waqtihi al-mazkuri in aqada umratan tujzihi an umratil Islam alima aw jahila. Kalau ahrama halalun, andai kata orang yang lagi halal artinya lagi tidak melakukan umrah atau haji, dia melaksanakan ihram. Maksudnya ada orang yang belum melaksanakan ihram haji atau umrah, dia justru mau melaksanakan ihramnya itu bi ghairi waqtihi al-mazkuri, di ihramnya itu selain waktu yang udah disebutkan di atas. Maksudnya ada orang mau melaksanakan ihram haji, ya, terus dia melaksanakannya bukan di bulan-bulan haji. Bulan haji kan bulan Syawal sampai fajar tanggal 10 Zulhijjah, itu batas mikot zamannya. In akhada umratan, maka yang jadi umroh doang, haji kagak. Tujzihi an umratil Islam alima aw jahila, mencukupi umrah yang dilakukan itu umrah Islam, yaitu maksud tadi umrah yang diwajib dia cuma seumur hidup satu kali. Alima au jahila, dia ngerti dia jalanin itu atau enggak kagak ngerti, sama saja. Di annal ihrama, karena sesungguhnya orang yang melakukan ihram syadidut ta'alluq, itu amat sangat ada keterkaitan. Jadi keterkaitan antara ibadah haji dan umrah. Ansarafa lima biqablahu. Jadi ada kaitannya juga dengan perkara-perkara yang sebelum pelaksanaan ihram tadi. Terus wala yahrumu alaihi dzalika, dan tidak haram orang yang mau melakukan ihram pada saat itu. Li'annahu laisa fihi talbisun bi'ibadatin fasidah. Karena hal yang semacam itu masuk kategori keserupaan dengan ibadah-ibadah yang agak beres, agak bagus. Biwajhin, menurut satu pendapat. Jadi biasa kalau pikir begitu, ada yang mengatakan itu bisa, ada yang mengatakan bisa. Bal yukrahu ala rajih, bahkan melaksanakan yang model begitu di atas itu menurut kaul yang rajih, yang diunggulkan itu makruh doang. Kama sebagaimana keterangan soroha bizalika Ibnu Hajar, yang keterangan itu maksudnya di ibadah umrah sunnah saja, sebagaimana itu yang telah dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar. Kalau dalam fikih berarti Ibnu Hajar apa? Al-Asqalani apa Al-Haytami? Berfikih Al-Haytami. Jadi kalau hadis Al-Asqalani, kalau fikih Al-Haytami. Wa bakil arkani, dan rukun-rukun yang lainnya itu adalah al-uquf bi Arafah. Jadi
rukun haji itu adalah yang paling vital, itu adalah wukuf di Arafah, al-hajju Arafah. Wa wajibatun, wukuf di Arafah itu hukumnya wajib. Wajibnya apa? Wajibnya itu ayah durah bi juz'in tuh tadi min ardiha. Jadi orang yang melaksanakan haji, rukun hajinya itu wukuf, salah satunya wukuf di Arafah, dia wajib hadir. Dia wajib dihadir bi juz'in min ardiha. Maksudnya bagian dari badannya di wilayah wukuf Arafah tadi, walau lahzatan, sekalipun sebentar. Yang tadi tuh, jadi dia sekedar lewat doang, atau dia sekedarnya kayak orang nyari sesuatu yang hilang habis itu di jalan, itu nggak apa-apa. Yang penting pada saat orang kumpul wukuf di Arafah, dia bisa model kayak begitu, itu termasuk dia sudah melaksanakan wukuf. Sampai dijelaskan nih, wa in kana maran fi talabi abikin, meskipun dia itu seperti lagi lewat, lagi nyari budaknya yang hilang, wa nahwi, dan seumpamanya dari itu. Terus berikutnya wa awwal waqtihi, wa awwal waqtihi ba'da zawali syamsi yaumat tasi'i min dzulhijjah. Wa awwal waqtihi, adapun permulaan waktu wukuf, jadi mulainya kapan? Ba'da zawali syamsi, setelah tergelincirnya matahari. Makanya nanti sebelum itu ada khutbah wukuf di Arafah. Jadi menjelang sebelum zuhur itu ada khutbah wukuf dulu. Nanti sholat zuhur jamaah, nanti itu dari mulai situ tuh aktivitasnya semua dipakai buat ibadah sampai nanti maghrib. Terus maghrib itu siap-siap kita mau diberangkatkan ke Muzdalifah untuk bermalam, dan sambil nyari batu buat melempar jumrah Aqabah di tanggal 10 Zulhijjah. Jadi wa awwal waqtihi ba'da zawali syamsi yaumat tasi'i min dzulhijjah. Adapun permulaan waktu wukuf itu setelah tergelincirnya matahari tanggal 9 bulan haji. Wa yabqa, dan terus waktu itu masih ada, ya, masih ada sampai kapan? Sampai bilal fajri min yaumin nahri, sampai terbit fajar hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Nah, artinya batas awalnya itu dari mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajarnya tanggal 10 Zulhijjah. Makanya itu jamaah haji nanti setelah terbit fajar itu udah nggak ada di Arafah tuh, udah semuanya menuju ke Mina. Di Mina itu untuk tanggal 10-nya melaksanakan jumrah Aqabah, ya. Untuk tanggal 11, 12 dan 13 melaksanakan 3 jumrah. Jumrah ula, wusta, dan Aqabah. Ya, ngomong dulu dong, gimana ngomong gimana? Tapi berangkat, tenang berangkat. Pokoknya gitu aja dah, semangat aja sama niat yang pasang niat dah. Wah, ya sudah liwat. Saya sejuta juga. Iya. Bahwa al-ashiru yang dimaksud dalam yang benar adalah tanggal 10 bulan Zulhijjah. Wa yustaratu qaulul waqif wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'ti ni'amahu
المشكور كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن احب واحسن الينا وللحاضرين والغائبين وللمؤلف الكتب خصوصا مؤلف الكتب التي تعلمناها وعلمناها وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم يا من هو في عضوك، يا من هو في علمه، يا من هو في عز لطيف، يا من هو في رد الشريف، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في ذاته قديم، يا من هو في وجوده مدير، يا من هو في عطائه كثير. اللهم اكرمنا منك بدون الفهم واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.